Oke, selamat pagi semua keluarga besar. King Jazz posting di tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, Sabtu 2 Mei 2020 di musim senjata biologi virus corona. Oke, judul yang akan saya tema di sini adalah menjadi pemimpin yang bijaksana dan sensitif. Bijaksana saja tidak cukup menjadi seorang pemimpin. Dia harus memiliki sensitivity of implementation. Penerapan kebijaksanaan dia harus bisa memahami konteksnya dan konten. Ya, nanti saya jabarkan setelah saya nyanyi dulu ya. Saya selalu mendidik anak, murid, Anda, siapapun dengan cara berpikir jenius ya, yaitu menghubungkan memori dengan pikiran bawah sadar yang teranchor ya, agar memori Anda menjadi kekal atau berdurasi panjang. Dan selain itu juga lagu itu membuat kita mengalami sensitivitas kecerdasan, sehingga kecerdasan kita betul-betul implikatif atau applicable. Oke, kita mulai ya. Saya ingat dulu waktu saya TK, saya senang diajarin guru TK saya di TK Sarinah, Jayapura tahun 1976-an ya. 75 apa 76 saya lupa. Lagunya sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang itu. Mari kita nyanyi ya. Yang masih ingat atau juga ring a bell itu tiba-tiba efek ingat ya, itu namanya ring a bell. Atau yang baru tahu lagu ini ya silahkan belajar lagu ini. Lagu ini sangat simpel, anak-anak punya, tapi di sana saya akan menjabarkan tentang kebijaksanaan dan sensitivitas sebagai leadership atau jiwa kepemimpinan. Mari kita mulai. Di pucuk pohon kayu yang rindang, dua burung bersenang-senang, yang satu bersiul trilili, yang lain bersenda gurau. Datang segera seorang pemburu melepaskan peluru. Duar. Betapa sedih rasa hatiku, mati kawan bermain. Oke, kita nyanyi lagi ya. Menyanyi itu adalah frekuensi ya, frekuensi ingat, dan menggetarkannya di dalam paru-paru ya, dan menghayatinya menjadi broadcast atau vibrasi ke alam semesta. Jadi ini adalah sebuah mekanisme sains atau doa ya, yang benar-benar efektif. Maka siapapun yang bernyanyi dengan penghayatan, tergantung kontennya, dia akan
menjadi apa yang kontennya itu asosiasikan. So jangan nyanyi-nyanyi yang seperti orang dangdut itu, sepiring berdua aku rela dibunuh, lebih baik aku dibunuh dengan pedangmu, jangan sampai aku dibunuh dengan, asal jangan dibunuh dengan cinta. Ada lagi lagu dangdut Gubuk Derita, ada lagi Tembok Derita. Aduh, ya nggak heran para pencipta lagunya pada mati, pada sengsara dan miskin ya, sampai seterus-terusnya. Bukan hanya Chrisye, bukan hanya Frankie, bukan hanya siapa itu yang mencipta aku rela hidup menderita itu. Ya, kata-kata yang dinadakan, difrekuensikan ya, dengan dihayati getarannya, perasaan yang bergetar, bahkan dengan penuh penghayatan membawakannya, itu akan menjadi realita. Ingat hukum yang diucapkan oleh Nikola Tesla, yaitu sebenarnya ini adalah sebuah hukum dari zaman Hindu kuno. Nah, kalau kita bicara Hindu kuno ya bicara tentang kebijaksanaan agung bangsa Atlantis. Bahasa Nikola Tesla adalah, if you want to know the secret of the nature, you should think in the term of the energy, frequency and vibration in 3, 6 and 9. Jikalau kamu ingin membuka atau memahami rahasia alam semesta, kamu harus berpikir di dalam koridor atau terminologi, yaitu energi, frekuensi, dan vibrasi dalam 3, 6, 9. Begitu. So ini lagu, ulang lagi ya. Di pucuk pohon kayu yang rindang, dua burung bersenang-senang, yang satu bersiul trilili, yang lain bersendah gurau. Datang segera seorang pemburu melepaskan peluru. Dor! Betapa sedih rasa hatiku, mati kawan bermain. Oke. Sekali lagi kita nyanyi, baru 2 itu bukan hukum alam semesta. Supaya direstui oleh alam semesta, kita nyanyi sesuai dengan perlipatan 3, 6, 9. Ini baru 2, sekarang nyanyi lagi. Supaya alam semesta mendukung, mestakung. Semesta mendukung. Semuanya dibikin kelipatan 3, 6, 9. Minum obat juga begitu, makan segitu, menggejrok bumi juga segitu, melakukan tindakan juga segitu. Harus sesuai dengan didorong oleh rohnya alam semesta, yaitu kelipatan 3, 6, dan 9. Aum pun juga 3, 6, 9. Jadi 6, 6, 6 adalah pembukaan pintu portal kepada energi Tuhan. Makanya dilarang oleh disembunyikan oleh orang-orang Vatikan yang tahu rahasia itu. Makanya dia menciptakan sebuah kitab tambahan di kitab Perjanjian Baru, Injil, namanya kitab Wahyu. Semua agar percaya pada manipulasi bahwa 666 adalah angka setan, iblis, Lucifer. Padahal itu adalah angka yang paling suci, yaitu membuka pintu gerbang surga. Energi dahsyat dari Tri Murni keluar. Tri Murni itu energi 666 ya, energi murni, 3 kemurnian. 6, makanya bendera Israel itu kan sudut 6, 666 itu ada terlukis, terpatri, terpahat di candi-candi kuno Jawa yang sebelum Masehi. Makanya bendera Israel yang bintang Daud, bintang David, segitiga ke bawah dan segitiga ke atas, sudutnya ada 6, itu ada di candi-candi di Jawa ya. Di bawahnya sudut segitiga, di bawah bintang Daud itu yang sekarang kita sebut bintang Israel, padahal itu bintang yang ada di candi-candi kuno Jawa. Di bawahnya ada gambar
kura-kura. Nah, benua yang sama dengan kura-kura ya benua Amerika. Maka disitulah bintang Daud bersemayam. Jadi Amerika itu sudah dibikin oleh candi-candi, sudah dipatris, sudah dipahat di candi-candi Jawa. Mungkin 2000 tahun sebelum Masehi orang-orang Yahudi sudah keluar dari bumi ini. Maksudnya dari Jawa. Oke, kembali nyanyi sekali lagi ya. Di pucuk pohon kayu yang rindang, dua burung bersenang-senang, yang lain bersiul trilili, yang lain bersenda gurau. Datang segera seorang pemburu melepaskan peluru. Waktu TK dibikin dor, semua senang sekali. Kami banyak orang anak-anak TK kalau pas gantian dor gitu, kayak balon koda limo, melepaskan peluru dor. Wah, senang sekali gurunya bikin dor, kita anak-anak TK senang sekali. Betapa sedih, padahal kalimatnya kan betapa sedih. Tapi anak-anak TK pada senang habis dor sih. Betapa sedih rasa hatiku, mati kawan bermain. Habis dor kan senang itu, kayak balon gua ada 5 meletus baron hijau dor. Tapi ini kan datang segera seorang pemburu melepaskan peluru dor. Kita semua senang loh. Dor kok konteksnya senang. Akhirnya dengan skrip seperti itu menciptakan anak-anak itu menjadi seorang yang psikopat. Psikopat seperti saya. Jadi dor itu jadi senang, nembak orang itu, orang mati kepalanya berantakan kok jadi seneng gitu loh kan. Ini lagu bahaya banget. Saya adalah programnya, menjadi CIA yang membunuh orang dengan hahaha. Inilah gara-gara programan yang salah dengan lagu ini. Hati-hati, coba perhatikan baik-baik. Datang segera seorang pemburu melepaskan peluru. Itu melepaskan peluru kepada siapa kan begitu? Datang segera seorang pemburu. Ya, kita kembali ke depan. Ya, lagunya di pucuk, konteksnya ini, konteksnya ya. Kontennya di pucuk pohon kayu yang rindang, ada dua burung bersenang-senang. Dua burung lagi bersenang-senang ini. Yang satu bersiul trilili, yang lain bersenda gurau. Ini orang lagi bersiul, bernyanyi-nyanyi, trilili tralala, yang satu mengekspresikannya ya nari-nari sana sini. Datang segera seorang pemburu melepaskan peluru dor. Semua anak seneng banget ya waktu TK. Terus habis itu kan syairnya, betapa sedih rasa hatiku, mati kawan bermain. Menjadi tidak kontekstual. Jadi senang dor, wah, padahal dua kan senang tuh. Habis itu dor, gimana? Datang segera seorang pemburu melepas dor. Betapa sedih kok, emosinya masih senang. Inilah pencipta psikopat gitu. Artinya dia membunuh dengan kondisi tertawa terbahak-bahak, dan dia tidak sadar gitu bahwa dia itu senang dengan teman-teman, tapi dia lagi membunuh kehidupan orang lain, kehidupan roh lain.
Betapa sedih, harusnya dia konteksnya ke betapa sedih kan, harusnya sedih. Rasa hatiku mati kawan, itu padahal mati kawan bermain, temannya bermain mati. Kenapa kok? Wah, ya. Di mana letaknya ini di sini ya? Di sini saya ingin mengajak Anda, ya. Saya korban, ya, korban daripada konteks lagu itu. Ya. Padahal kontennya nggak boleh begitu kan. Kontennya tuh betapa sedih. Kontennya tuh kita harus ikut sedih kan. Betapa sedih rasa hatiku mati kawan bermain. Harusnya kan kasihan ya. Ditembak mati saya jadi kehilangan kawan. Oke. Dari sebuah fenomena yang saya breakdown atau uraikan detail, jabarkan di sini. Ini mengandung apa ya? Mengandung message apa? Jikalau kita menjadi seorang leadership, kita harus tahu hal-hal kayak gini. Dengan adanya jurang kegagap gempitaan yang seolah dor, lalu otak terengker ke balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning meletus balon hijau dor. Anak-anak seneng dari dor meletus balon hijau. Kok dibawa ke dor ya, dornya ini datang segera seorang pemburu melepaskan peluru dor. Wah, padahal setelah itu betapa sedih rasa hatiku mati kawan bermain. Nah, tidak konteks toh, dornya versi image anchor dari meletus balon hijau dor dengan dor betapa harusnya sedih karena dia habis membunuh pemburu itu. Di sini kita harus paham sebagai seorang leadership, pemimpin manusia, bahwa hati-hati dengan anchor yang dibawa dari wilayah yang berbeda, dari konteks yang berbeda. Sama-sama dor, sama-sama kontennya dor, ya, kontennya dor. Tapi tidak konteks gitu loh. Mengapa Ahok dipenjara? Ya kontennya mungkin dor sama, tapi tidak konteks, makanya dia menyinggung perasaan orang. Contoh lagi, barusan ada 49 orang mendarat ya dari Cina, Jakarta masuk lalu Kendari. 49 tenaga kerja Cina datang di saat seluruh rakyat Indonesia semua tidak boleh pergi keluar rumah dan tidak boleh bekerja. Semua perusahaan tutup bangkrut dan PHK besar-besaran. Seluruh rakyat kekurangan uang, miskin banyak yang mati kelaparan. Semua di lockdown, di PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya, semua seperti itu. Bingung bagaimana cara mencari nafkah. Tiba-tiba pemerintah memberikan izin bagi TKC, tenaga kerja Cina, datang untuk bekerja di saat COVID wabah seperti ini, di saat rakyat Indonesia susah mendapatkan pekerjaan. Kok tiba-tiba 49 TKC membawa surat izin dan bangga mempertontonkannya kepada polisi di Kendari sana, yang menyulut emosi mahasiswa massa karena tidak konteks. Kita lagi kena COVID, semua lagi lockdown, semua lagi kekurangan uang, dibatasi, tidak boleh bekerja. Kok malah tenaga kerja Cina datang dari Cina, dibuka jalan lebar-lebar untuk bekerja dan mencari uang di Indonesia. Nah, ini pemimpin apaan begini? Nah, inilah tidak konteks. Kontennya benar, saya punya surat izin, saya punya surat bebas dari COVID, tetapi tidak kontekstual. Ya, sensinya tidak pas. Tidak bisa memegang sense of belonging, merasa memiliki sense of implication, atau penerapannya nggak pas. Ya, kamu suka memang makan hamburger, seneng kontennya, makanya ya duduknya di meja makan di mana, di
taman boleh, makan hamburger di tempat duduk taman atau di tempat duduk rumah makan sekalian atau di tempatnya yaitu di McDonald. Tapi tiba-tiba kamu ke WC umum, kamu pakai WC duduk, kamu makan hamburger di WC umum, kan nggak konteks gitu. Kamunya mungkin makan enak tapi kan di sana mau WC umum gitu, kan nggak konteks. Banyak hal-hal yang barusan ada FPI merasa diri berpuasa di Deli Serdang lalu melempar, memaki-maki, menghantam orang Kristen buka warung, ya begitu. Dia merasa kontennya benar tapi dia tidak bisa membawanya dalam level sosial konteksnya. Justru dengan bulan puasa dia harus menahan hawa nafsu. Justru dia membutuhkan banyak orang makan dan minum di depan dia untuk melatih dia agar mentalnya tangguh, kan begitu ya. Tapi ini kebalikan, dia minta dihargai, dia minta dijadikan Tuhan, kelemahannya dijadikan Tuhannya. Oke, jadi menjadi pemimpin yang bijaksana adalah, saya sudah membantu dengan anchoring atau jembatan keledai, cara berpikir praktis, yaitu dengan lagu Di Pucuk Pohon Kayu yang rindang dua burung bersenang-senang. Jadi kita tahu di mana satu pihak ada rakyat yang bersenang-senang, bersenda gurau ya, tapi ada yang senang menikmati membunuh orang, membunuh dengan kenikmatan memencet bedil itu, gitu, nikmat sekali rasanya. Nah, ada jenis manusia seperti itu, nah gitu loh. Tapi ada jenis manusia yang merayakan ya kebebasan bernafas, kebebasan bernyanyi, mengekspresikan dengan berdansa-dansa ya. Orang Timor Leste sukanya mabok-mabok, orang Timor Leste sukanya nyanyi-nyanyi, dansa-dansa. Tapi ada tentara yang Kopassus yang senengnya nembakin orang gitu di Timor Leste. Akhirnya pembunuhan di mana-mana di zaman tahun itu. Seneng, ada orang seneng nembakin orang, ada seneng nyanyi-nyanyi, mabok-mabok. Nah, dua sense of belonging yang harus Anda miliki. Sense of belonging itu memiliki sensitivitas, memiliki orang jenis. Kamu adalah orang yang jenis bernyanyi, kamu menghayati orang yang jenis menikmati nembak burung itu senang, menembak orang mati senang. Nah, ketika konteks ini dijadikan sebuah sensitivitas, kamu menjadi orang yang berada di tengah-tengah, yaitu point of view, POV, ya, sudut pandang, point of view. Satu di saat yang satu bersiul trilili, yang lain bersenda gurau, ya, sense of implication atau sensitivitas di dalam penerapan kepemilikan, the belonging, sensitive sense of belonging, memiliki diri sebagai berperan sebagai burung, memang senang, tetapi kamu juga langsung waspada. Saya senang, tetapi ada yang menikmati memencet atau menarik pelatuk ya, dan menikmati suara ledakan peluru itu seneng banget. Itu pemburu-pemburu dar, orang-orang perbakin itu seneng banget membawa senjata-senjata sport mereka yang kaliber 35 dar, seneng banget deh menikmati suara itu, nikmatnya minta ampun. Nah, ketika melihat jenis burung begini, dia senang sekali. Bukan persoalan dia mau makan daging burung yang dia tembak, tidak. Jangan-jangan dia cuma menikmati suara ledakan saja, mesiu itu der. Dan jangan-jangan dia cuma menikmati bagaimana dia akurat menembaknya, akurat menembak burung jatuh mati, senang gitu. Tapi setelah mati dia tidak menikmatinya, dan burung itu bukan menjadi ancaman baginya. Jadi dia membunuh karena menikmati suara bedilnya, menikmati akuratnya tembakannya, seneng banget gitu. Dan nyawa yang melayang itu dia tidak mikirin gitu. Dia nggak mikirin hukum karmanya, dia nggak mikirin pengganti nyawa burung itu atau orang itu. Bisa paham ya? Jadi
Kamu sebagai pemimpin harus bijaksana, berdiri di pihak point of view oleh pemburu yang menikmati suara bedilnya der, atau menikmati target operationnya akurat, dan yang lain ya bersiul trilili, yang lain bersendaguro adalah sebuah perayaan dia merayakan kehidupan ini. Point of view yang berbeda gitu loh. Sehingga Anda berduduk di tengah-tengah ini harus bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan gitu. Sebagai presiden, stop. Tidak boleh Cina masuk Indonesia karena kita lagi lockdown PSBB. Kok malah ada Cina masuk? Berarti kan tidak sensitif itu. Tiba-tiba yang di depan dia semua orang Islam. Tiba-tiba dia kaitkan kayak ayat-ayat itu di Al-Quran dengan kepemimpinan. Ya tidak cocok. Ya makanya dia dipenjara. Tiba-tiba bulan puasa di tanah Kristen Batak. Dia berteriak-teriak supaya tutup warung, tidak boleh makan. Salah alamat bro. Dan puasa cara menjalankannya nggak begitu. FPI berteriak-teriak untuk suruh orang tidak boleh buka warung. Loh, kamu ini sedang ngapain? Menahan hawa nafsu kok malah mengumbar nafsu egoisme. Salah besar. Nah, konteksnya tidak bisa. Jadi, satu, yaitu point of view. Dua, sense of belonging. Tiga, sense of implication atau penerapannya. Depends on the content and the konteks yang tadi saya jabarkan. Ya, hanya ada tiga pemimpin punya pegangan, tiga yang sudah saya jabarkan di depan. Satu, point of view, hayati sudut pandang masing-masing subjek tadi. Point of view, ya, mereka punya dunia persepsinya masing-masing. Point of view, persepsinya burung, persepsinya pemburu, dan apa yang mereka menikmati. Tapi begitu salah satu dibiarkan melakukan ekspresinya, menjadi persoalan lagi. Maka kamu harus memprotek semua. Karena tahu masing-masing tidak sadar gitu. Satu tidak sadar mengekspresikan hatinya, satu juga tidak sadar mengekspresikan hatinya. Bisa paham ya, point of view. Burung tidak sadar mengekspresikan nyanyian dan tariannya, sang pemburu tidak sadar mengekspresikan kenikmatan mendengar suara dan targetnya, puas di sana. Tidak peduli hukum karma. Yang kedua, sense of belonging. Dengan memiliki rasa memiliki senjata, memiliki peluru, memiliki target, itu pemburu, rasa memiliki burung nyanyi-nyanyi, kita bisa masuk di dalam menghayati point of view tadi. Yang ketiga, yaitu sense of implication, yaitu konteks, yaitu konten. Benar konteks, benar konten, tapi belum tentu konteksnya benar. Benar konteks, tapi belum tentu kontennya benar gitu. Yang tadi saya bilang hamburger, ya, yang tadi saya bilang bagaimana kamu berburu boleh, tetapi kamu di lapangan tembak, jangan di hutan lindung apalagi. Gitu. Kalau kamu hanya mau menikmati suara yang keras, tembakan, lalu target yang akurat, ya tembaklah itu di lapangan tembak. Ada permainan sasaran kayak gitu, ada sasaran bergerak yang lemparannya oleh mesin di udara seperti burung bentuknya, padahal itu cuma terbuat dari karet gitu, ya di situ kelola, harus dikelola. Yang keempat adalah mengelola point of view tadi, point of view dari masing-masing sense of implication tadi, mengelola atau manajemen point of view. Oke? Menjadi pemimpin yang bijaksana dan menjadi pemimpin yang sensitif ilmunya ini. Saya Jenderal King Jess Bayu Irawan, King of New Now Pajajaran. Semoga terjadi pencerahan bagimu. Pencerahan bagimu.